Oke. Dan tidak seharusnya mereka takut dengan lirik gitu. Katanya polisi anti kritik. Nah, Kenapa takut sama lirik? Itu aku setuju juga tuh, maksudnya kayak lebih mental tuh kok kayak mental Gen Z. Nah, betul. Aku curiga nih, kayaknya dia tuh cuma nggak suka ya sama lagu Sukatani. Betul. Karena kan punk tuh nggak cocok di kuping mereka. Beda cerita kalau lagunya dirubah kayak sakit dadaku dicari polisi. Kalau misalnya dirubah kayak gitu mungkin nggak kena. Alright. Halo di Gedongers. Di Jangan. Kita belum bikin fanbase loh. Apa? Sama gak? Kok macam ini masyarakat segedong itu. Ya, bagus. Segedongers. Nah, nanti mungkin penonton bisa kasih di kolom komentar ya mungkin ya. Boleh, kontribusi kalian sangat. Iya betul. Yang bagus buat fans. Tadi bahas apa? Pukimak kau lah. Tadi bahas apa kata dia? Oh, Sukatani tadi ya. Ya, betul. Ya, kita lagi bahas inilah pokoknya sekarang tuh citra polisi itu kurang baik di masyarakat Indonesia lah. Karena lagu Sukatani itu. Dan Pamor kepolisian tuh udah dikalahkan sama pamor damkar. Karena setuju. Kayak kan Mending lapor pilihan, damkar. maksudnya, mending lapor damkar gitu. Betul. polisi kan. Yes. Sekarang masyarakat. Fenomenanya itu. Ya. Kalau untuk band Sukatani sih sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin lagunya ya, skenanya segala macam. Aku baru tahu ketika ada kasus ini gitu, ketika lagu-lagu mereka dilarang diputar di mana-mana gitu. Dan betul kata Diki tadi, dibilang sekarang personel Sukatani ini dijadikan duta Polri ya sekarang ya. Mau dijadikan duta Polri. Akan Masa aku kenapa sedikit-sedikit jadi duta gitu? Contohnya kayak tadi yang dangdut itu Zaskia Gotik gitu kan, nggak hafal Pancasila, jadi duta Pancasila. Ya, betul. Ada orang udah apa lirik Sheila on Seven jadi duta Sheila on Seven. Ada kayaknya vokalis. Iya, kan? Vokalisnya hafal semua. Ada penonton mungkin duta marah gitu kan. Oke. Itu kan salah satu contoh tadi kan. Oh ya, tunggu masalah enggak. Rupa Zaskia Gotik tadi dari Duta Pancasila. Aku ingatnya orang menghina Pancasila. Sorry, berarti tidak hafal Pancasila. Iya, Oke, lanjut. Sorry. Ya, tapi kan nggak semuanya harus dijadikan duta gitu kan. Oke. Berarti maksud kau kenapa sih harus penanganannya tuh ngapa ditunjuk pakai duta gitu? Kenapa Jadi. setelah takut kayak kesannya tuh polisi tuh pengen kayak menaikkan citranya kayak diajak berdamai secara tanda kutip ya. Tanda kutip kayak diajak berdamai gitu. Keren ya. Apa dientam dia? Kau makan apa sih ini? Makan berdamai tadi. Oke. Berdamai kan tadi. Yes. Dan aku lihat banyak orang di sosial media gitu mengkaitkan dengan sebuah teori gitu. Oh, yes, ada teori lagi Ada ya. teori nih. Ini yang menarik nih. Selalu Ini segmen yang sangat kita tunggu-tunggu. Udah Rangga selalu Pastinya. menampilkan teori-teori. Kita pasti penasaran gitu teori apa yang akan saya bawa Ini nggak peduli ya, sakit kepala dia nontonnya. Oke. Teori apa mungkin Lanjut. yang menggambarkan tadi dari Polri ingin memberikan kedutaan? Ya, Ini saya teori lihat apa? banyak netizen yang membahas Sukatani ini berkaitan dengan teori Stresser. Stracer. Streisand kali. Streisand. Oke, editor tulis lagi lah tolong. Streisand ya? Berarti salah lihat aku tadi. Teori Streisand. Tapi itu udah banyak dibahas lah. Jadi informasi sudah banyak gitu. Nah, saya mencari lebih jauh lagi. Apakah ada teori yang berkaitan lagi? Kau relate ya? Kau maksudnya kau ngeriset lebih dalam lagi. Keren. Lebih dalam lagi. Apresiasi. Effortnya keren sih. Ya, apakah ada sudut pandang lain yang bisa kita capai? Selain teori Streisand tadi. Streisand tadi. Oke. Tuh. Streisand. Streisand. Jadi bantu. Oke. Bagus. Streisand pasir. Streisand. Yes. Saya menemukan satu teori. Paradoks. Astagfirullahaladzim. Paradoks lagi. Paradoks. Kau tau enggak gara-gara parado kok kena ban gitu loh kemarin. Oke, lanjut. Dia Banyak kecil paradoks gini ya, nanti dia kalau udah salah nyampaikan apa teori paradoks, jadi duta paradoks ini. Itu gak tujuan kau? Tujuan kau itu gak? Mohon itu produsen paradoks mungkin. Produsen. Kok kira diproduksi terus menerus paradoks itu tuh? Pemilik paradoks apa sih? Udah lanjut kau. Udah tuh. Maksudnya aku ngomong paradoks, penonton minum paramet jadi pusing pala. Bagus. Mau coba? Iya. Sekali. Wah, oke. Tidak terprediksi. Kita enggak Cek saya, aduh bagus sekali. Oke. Nah, tadi Paradoks. kan banyak yang bahas soal Streisand ini tadi. Oke. Dan udah banyak yang membahas gitu kan, udah detail gitu. Nah, saya sudah menggali satu teori kembali gitu.
Selain Streisand, ada yang namanya bootleggers vs Baptis. Bootleggers VS Baptis. VS itu versus. versus Baptis. Nah, Bootleggers. iya. Bootleg boot tuh sepatu, bootleggers legging, leg. Kau Kayaknya dua. Enggak gini. Enggak, tolong. Secara penulisan. Minta tolong. Ya, lah. oke. Ini Benaran ya, editor itu tulis kebenaran saya. ya. Secara penulisan, boot. Tolong produser ada tulisan enggak? Jadi Ini bunyi-bunyian kau nih, memang Enggak, nih. ini betul. Udah aku lihat secara terperinci. Ini sumbernya juga terpercaya. Oke. Jadi Mana? ChatGPT. Anjir lucu. Emang nama ChatGPT dia sumber terpercaya. Nama developernya. Karena paling mudah gitu kan. Halo sumber terpercaya, halo juga Rangga. Halo juga Rangga. Dikenal dia sama kau. Dari ChatGPT gitu kan. Melihat ini ada satu teori nih yang menarik nih. Ini tadi itu bootleggers vs Baptis tadi. Oke. Sebenarnya ini simpel saja. Ini adalah sebuah teori ekonomi politik Oke. yang membandingkan dua kubu. Kubu bootleggers dan juga kubu Baptis. Kubu raya tuh di mana posisinya? Di dekat Ayanizwa. Sorry, lanjut. Bootleggers itu adalah kaum yang memiliki kepentingan di sebuah situasi. Jadi ada intensitas uang di situ. Ada intensitas, uang. ada keuntungan di situ. Itu kan ada tuh. Intensi. Keuntungan kan ada, maksudnya. Kenapa harus Kayak intensi apa tadi? Intensitas uang. Maksudnya seberapa banyak uangnya masuk, intensitas Oke. masuk keluarnya uang. Iya, ada keuntungan tadi. Ada itu. keuntungan di dalam Ah. bootleggers tadi. Iya. Ada pihak-pihak yang diuntungkan dari peristiwa itu. Peristiwa itu. Oke. Nah. Lanjut dulu. Nah, Baptis ini perlawanannya kebalikannya dari bootleggers tadi. Nah, Baptis ini adalah orang-orang yang mementingkan moral. Orang-orang yang mementingkan hati dan pikiran Oh, harus suci dan bersih. uang tuh nomor sekian lah gitu. Nomor sekian, berarti moral. Nanti dia suka rugi gitu. Suka tani, suka rugi. Masa di situ tadi ya, bikinnya. Nah, orang-orang yang memiliki moral dan idealis gitu. Bentar, tampar dulu. Yes. Dia backhand anjing. Moral dan idealis Oke. di dalam Baptis tadi. Ada contoh kasusnya. Oke. Oke. Ini aku suka nih. Iya, ini menarik. Catatan kasus. Contoh kasus. Oke. Teori ini ditemukan oleh Bruce Yandel pada tahun 1983. Anjir, detail lah. Dia Riset nih. Oke. Keren sih, keren. Bruce Yandel. Bruce Yandel Tahun 1983. 1983. Oke. Dia orang Amerika Serikat, budak North Carolina dia tepatnya. Oke. Dan dia merupakan pakar ekonomi. Jadi pendapatnya kredibel lah. Orang yang mengerti ekonomi di bidang Amerika Serikat tadi. Iya, sudah ketawa. Dia orang yang berpengaruh lah. Pandangannya didengar oleh banyak orang. Si Bung Yendel tadi nih ya. Bruce Yandel. Oke. Jadi tahun 1983 ada pembatasan alkohol, regulasi alkohol tadi. Ada peraturan tentang regulasi alkohol. Nah, ada dua kubu tadi. Kubu yang pertama bootleggers. Bootleggersnya di dalam kasus ini adalah penyelundup alkohol. Yes. Karena terjadi pembatasan alkohol yang legal-legal nih. Misalnya ada peraturan alkohol yang dijual hanya boleh 40%. Di bawah 20% misalnya. Kandungan alkoholnya ya. Sedangkan masih ada peminat orang-orang yang minum Di atas alkohol di itu. atasnya. Oh, yes. Beli apps tak tuh Inggris tuh. Itu yang tadi dia akan taruh sendiri. Yang cir. Ngapa kayak Enggak apa-apa gara-gara di situ loh maksud aku. Buka-buka. Iya itu aku yakin sih ya. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai penikmat Alkohol tadi. Penikmat alkohol. Nah, karena yang 20% ke atas ini udah hilang peredaran di masyarakat, yang legalnya. Orang cari di mana sekarang? Cari di Penyelundup kan? Yes. Orang-orang yang Black menyelundupkan market, black market tadi. Oke. Nah, gara-gara regulasi ini, mereka diuntungkan nih. Mereka diuntungkan karena alkohol-alkohol yang legal tadi udah dilarang tuh, yang di atas 20%. ya bentar yang diuntungkan si bootleggersnya ke. Bootleggers ya, penyelundup Si penyelundup. alkohol. Penyelundupnya diuntungkan. Ah. Oke ya. Karena dia mungkin menyediakan pasar yang 20% ke atas tadi alkoholnya nggak ada tuh. Tersedia di mereka. Jadi mereka Eksklusif jadinya. Iya, Iya. oh Oke. yes. hanya di Rumpi No Secret.
Jet kanan. Aku suka referensi dia. Nah, itu tadi bootleggers. Berarti penyeludupnya Penny Rose. Alkoholnya setajam silet. Mati mau. Astagfirullah. Tadi bootleggers tadi kan, itu dari Oke. sisi penyelundup alkohol. Nah, dari baptisnya, baptis ini orang-orang yang tidak menyukai alkohol lah. Orang-orang yang agamis misalnya kan. Aha. Orang-orang yang tidak suka bar-bar segala macam. Lebih suka air zam-zam katanya. Betul, karena lebih murni kan dari sumber air terpercaya dan halal. Oh ya. Iya, itu. Oke, lanjut. Nah, orang-orang yang tidak membenci alkohol pasti suka kan, karena misalnya orang tua yang anaknya takut terjerumus di lubang hitam gitu kan, lembah-lembah hitam. Karena alkoholnya takutnya nanti ada orang yang menjadi korban orang yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang Gara-gara mabuk mencekoki ya. wanita gitu kan. Pemerkosaan Gara-gara dan itu. lain-lain. Iya, benar. Gara-gara pengurangan regulasi alkohol tadi, nah, mereka setuju nih tentang pengurangan alkohol tadi. Nah, orang-orang yang memiliki moral dan idealitas tadi. Nah, sehingga tadi mereka punya motivasi yang bertolak belakang. Satu karena keuntungan, satu karena moral. Tapi sama-sama setuju. Iya, tujuan akhirnya sama. Mereka memiliki kepentingannya berbeda mungkin kan. Satunya yang tadi moral, satunya tadi tentang keuntungan. Tapi mereka memiliki tujuan akhir yang sama. Nah, itu yang disebut dengan bootleggers dan juga baptis tadi. Bentar. Koneksi keuntungannya tuh karena satu pihak melarang, terus pihak lain ngejual yang dilarang. Ya. Pada akhirnya nilai jualnya kan jadi tinggi kan? Ya, kan Ini- eksklusif tadi. Yes, karena eksklusif. Tapi pada akhirnya mereka bagi hasil kan terbootlegger dan si baptis ini. Karena baptis ini nggak ada kepentingan untuk nyari uang di sini, hanya karena moralnya aja. Caper ke dia tuh. Baptis nih kaum caper. Dia moralnya aja. Ah, Dia nggak caper sih sebenarnya. Kan dia kan punya moral tersendiri gitu kan di dalamnya. iya, pengen dinotis kebaikannya kan. Iya. Lihat baik. Dilihat oleh banyak orang gitu kan. Positive thinking dong, sekali aja, tolong. Susah. Maaf, itu kan kelemahan aku, maaf. Maksudnya ini teori yang bagus gitu loh menurut aku. Bukan penjelasannya yang bagus. Penjelasannya juga lumayan. Ya itu oke lah. Nggak Itu terlalu oke lah, itu nice. Perlu atensi Anda ya. Karena nggak semua orang bisa. Kau baptisnya, kayak ngerti. Kau baptis nih. Aku nggak pernah. Enak air zam-zam. Enak tapi murni dari sumber air mata pedalam itu dari sumur kan dalam. Sumur tuh dalam tadi itu. Iya, karena itu kan juga di Mekah gitu kan. Kau tahu nggak air jam-jam itu dari mana? Dari Mekah. Maksudnya sumber airnya ceritanya itu dari. Oh, ini di tadi jauh lagi nih bang. Enggak usah lah ya, udah lanjut ya. Oke. Lanjut ya. Oh, tapi tahu sebenarnya. Ada, ya. Coba kejauhan nih. Penggali pertamanya tahu, aku tahu. Penggali sumur pertama ya. Kan itu Oke. dari air sumur. Iya. Bukan dari telapak kaki Nabi Ismail ya. Nah, kita lagi. Kita tahu sekarang dia tidak percaya. Oke. Bootleggers tadi. Itu tadi dari satu contoh ya. Oke. Ada contoh lainnya nih. Oke, ada contoh lain. Pelarangan vape. Setelah ada regulasi pelarangan vape. Nah, dari sisi bootleggersnya ini, yang diuntungkan siapa? Orang-orang yang ngerokok konvensional, rokok-rokok tembakau. Nah, karena kan hari ini karena banyak orang yang beralih dari rokok tembakau ke rokok elektrik, tentunya kan menurunkan konsumen, Yes. pembeli jadi berkurang. Nah, itu berpengaruh kepada pendapatan. Nah, gara-gara terjadi regulasi ini, regulasi Larangan vape, vape elektrik, yang konsumen-konsumen yang sudah terlanjur mengisap vape elektrik tadi, mau tidak mau kan kembali lagi untuk mengisap rokok tembakau tadi. Oh, iya. Karena nggak ada pilihan lain nih. Yes. Nah, elektrik tadi kan karena udah hilang. Betul, sama orang yang emang sebelum hendak ngerokok tapi dia nge-vape kan, kecanduan kan. Nggak boleh lagi nih ngerokok lagi tuh ya, jadi Iya. cari rokok lah Cari dia. rokok lagi gitu kan. Karena susah untuk menghilangkan kecanduan ngerokok kan. Iya. Dan gara-gara rokok vape elektrik dilarang, konsumen-konsumen yang sudah beralih ke vape elektrik tadi kembali lagi tuh. Kembali lagi ke rokok konvensional. Sehingga produsen-produsen tadi senang dong. Karena konsumennya kembali gitu. Keuntungannya bisa bertambah lagi gitu. Konsumen kembali kan. Nah, itu dari sisi bootleggersnya. Oke. Berarti bootleggers ini contoh kasusnya adalah
produsen rokok tembakau. Yes, oke. Nah, versus Baptis. Baptisnya ini Apa ada belum selesai nih? Belum ada sisi Baptis ya, dia debut Bootlegger. tadi bootlegger nih, bootlegger penjual tadi. rokok nih. Nah, penjual rokok yang Tembakau. tembakau. Perkara larangan vape. Larangan vape. Nah, oke, Baptisnya. Ada keuntungan finansial di situ kan. Oke. Nah, di Baptisnya adalah orang-orang yang tidak suka asap rokok. Tapi suka asap vape. Tidak suka asap dia intinya. Vape Oh, aktivis penebangan hutan. aktivis tidak suka Penebangan hutan liar. hutan liar Bakar. sehingga Asap kan ada asap. ada asap. Ya kan. Mata Itu orang-orang yang tidak suka asap kan. karena mata pedih juga kan. Pedih Benci dia. asap lah Ya, pokoknya. Jadi Misal- asap, pandangan tidak jelas. Walaupun ada ini dari RT ada mau fogging DBD enggak. Aku benci asap. Aku rela demam berdarah daripada nyium asap gitu. Fogging Gitu kau. dah sini. Jadi juga ada apa Kurang orang lebih seperti itu. suka ngaret juga tuh orang-orang yang udah benci apa yang benci asap tuh suka ngaret deh. Kemarin. Iya, dia suka yang as soon as possible asap. Bu. Bagus ya Wih, inisiatif. Ya ya. Patut diapresiasi inisiatifnya. Ya. Ya belakang dari belakang. Oi. Lanjut Mas Rangga. Baptis. Baptis. Baptis dari regulasi larangan vape nih apa? Siapa? Tadi setelah saya ulang di awal tadi kan baptis kan terkait dengan moral dan juga Yes, yes. idealis. Orang-orang yang memang dari awal tidak suka dengan orang-orang yang merokok. Karena tadi ada dua jenis rokok nih, rokok vape elektrik sama rokok konvensional. Dapat kurang satu nih. Tidak yang rokok berkurang lah vape gitu ya. Tidak berkurang lah daripada tidak sama sekali gitu kan. Oke. Nah, dari segi moral mereka, wah ini bagus nih kebijakan ini. Nah, tadi kita lihat hasil akhirnya sama. Mereka menyukai rokok elektrik dilarang. Mereka sama-sama menyukai regulasi ini Regulasi terjadi. ini, yes. Tapi kepentingannya beda. Satu karena keuntungan, satu karena kesehatan. Nah, itu yang menjadi kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Yes, berarti dari kasus Sukatani tadi gimana? Oke, kalau kita kaitkan dengan kasus Sukatani tadi, Finally. Akhirnya. Finally. kita kembali lagi ke bootleggers dan juga baptis tadi. Di kasus ini ya. Ya, kasus ini. Nah, di bootleggers tadi, di kasus Sukatani, itu adalah oknum-oknum yang isu-isunya diangkat. Kayak bayar SIM ketilang bayar polisi. Orang oknum-oknum yang tersindir Nah, oleh oknum- lirik inilah ya. Yes. Karena dilarang lagu-lagu itu, jadi isunya nggak keangkat nih, ketutup. Meskipun pada akhirnya ya sampai ke media, terus malah jadi membesar gitu kan kasus ini gitu. Tapi kan kalau misalnya nggak kedetek nih, misalnya dari gara-gara dihentikan lagu ini tuh benar-benar di stop tuh, nggak ada info lanjutan lagi. Nah sehingga info-info lanjutan tadi itu nggak ada. Oke, coba Cuma ngulang tuh. ulang coba Iya. dibalik. Cuma ngulang kalimat. Nggak tahu sebelum. lirik. Kalimat aktif ke kalimat pasif. Iya. Bagus. Iya. Liriknya nggak tahu siapa yang buat, band suka tani apa, mungkin komunitas penyuka pertanian mungkin kan. Aku nggak tahu. Suka pertani. Iya. Siapa di sini yang mengira suka tani adalah sebuah band? Aduh, aku bener. Ada. Awalnya aku juga ngira ini toko pertanian. Pertanian gitu, hidroponik gitu. Nggak ada yang ini adalah sebuah band punk gitu. Ya. Band Oke, punk. oke, ya, betul setuju sih. Yang di mana Namanya- orang-orang sama kayaknya nggak mungkin ngepang lah gitu ya. Iya. Namanya kurang pang ya. Masa petani ada tindik? Boleh nggak sih? Boleh juga. Kita nggak boleh diskriminasi. Dia yang mengcounter. Nggak boleh. Boleh. Dia yang berdiri. Kan pang bisa berubah jalan hidupnya. Iya, iya. Dia pengen punya pekerjaan tetap gitu kan. Dan petani ini merupakan salah satu pekerjaan tetap yang setiap musim ada hasilnya gitu. Ya, oke. Tapi kembali lagi di bootleggers tadi. Hmm. Tadi pihak-pihak yang diuntungkan dengan pelarangan lagu ini adalah oknum polisi. Pihak yang diuntungkan. Iya, Oknum polisi. oknum polisi. Ah, Karena dengan adanya lagu ini tadi yang dilarang, ya. isu-isunya nggak keangkat. Isu-isu seperti tadi ditilang dan segala macam. Justru kan keangkat dong. Karena lagunya si Sukatani ini, dia kan liriknya yang bayar-bayar, ada apa-apa bayar, orang kan jadi ngeh. Iya. Iya sih, kalau aku dapat kejadian ini bayar, dapat ini bayar. Terus yang kau bilang isu yang nggak keangkat itu gimana? Kan awalnya lagu ini nggak terkenal. Lagunya nggak terkenal. Pasti oke, kan, ya. hanya skena-skena tertentu kan. Iya. Skena punk aja yang menikmati.
sama petani tadi. Petani tadi kan, petani pang tadi. Yang boleh, tindik tadi, boleh. Anjir, aku Boleh, bayang. nggak masalah. Orang yang cool tapi muak. Pas yang gue, where are you? And I'm so sorry. Itu pang gak? Itu Pang. Serius? Imo tuh. Imo. Oke, aku salah. Terus ada petani lain lewat. BMTH kan? Bukan, bling, BMTH kan M-nya menanam. Ya. Sumpah lu. Ingat lagi nyangkul ada petani lain lewat, bukan negornya. Oi oi oi. Iya kan maksudnya kayak biasanya petani kan identik sama nama-nama gitu kan. Bapak. Biasanya kan Pak Iya. Sugeng. Iya. Iya, Pak. Yang cool Pak gitu kan. Oi oi oi. Nyapa orang. Nah, iya, bentar. Mampus. Tuh. Mampus. Enggak. Kita diambil kan. Ini. Nggak ada rule of three ya. Ambil sendiri. Jangan. Ah. Kasih ke Rama, udah. Nah, gini, sorry. Ini nih gini, yang ada aku janggal di sini dari penjelasan kau nih. Sebenarnya bootleggers ini mengambil keuntungannya ini nih dari segi apa? yang tadi soalnya aku yang aku cermati itu lebih ke keuangan, finansial Sama aku nganggap itu kan. Nah, tapi yang setelah kau jelaskan ini nih, nggak ada keuntungan finansialnya. Ada. Apa? Keuntungan finansialnya. Karena dibongkar praktik-praktiknya nih, yang pungli-pungli kan tadi di liriknya dibilang tuh pungutan ada SIM itu, SIM ketilang bayar polisi. Kan kita beranggapan positif, orang nggak tahu nih. Wah, isu ini udah diangkat lagi, orang udah mulai melupakan. Karena isu-isu yang lain kan mulai naik nih, orang udah mulai melupakan isu-isu itu. Tiba-tiba ada lirik lagu ini, lirik lagu yang bayar-bayar tadi. Nah, untung saja itu ada oknum tadi tuh yang coba untuk melarang lagu itu naik ke atas, sehingga isu itu nggak sempat terdengar ke publik. Harusnya oknum polisi pengennya kayak gitu. Cuma kan kenyataannya malah gara-gara mereka melarang lagu itu kan ujungnya bakal ke reveal semuanya bobok-boboknya oknum tadi. Nah itu sebenarnya di situ ada keuntungan finansial yang terputar di situ. Nih kan berkaitan soal karya Sukatani ini. Titik kuncinya kan di situ ya. Iya. Kayak apa keuntungan yang polisi dapat dari ngano band Sukatani ini? Cuma itu ya tadi tuh tanyakan tadi tuh. Udah perlu yang sampai karena udah di dalam liriknya dah. Dalam liriknya udah ada. Karena terus beliau nanyakan kayak keuntungan dari beliau menangani kasus Sukatani ini apa keuntungan untuk dari polisinya? Tapi liriknya ada. Di liriknya ada. Di liriknya ada gitu. Itu di mana? Di Google kan biasanya? Ada tersedia nggak? Ada tersedia. Mungkin yang kau anggap keuntungan tuh dari bukan sisi finansial kali. Kalau memang ada dicari keuntungan. Mungkin Bukan dari segi kata, dari segi kata. Finansial dan pencitraan. Citra polisi jadi Nah, turun. mungkin itu. citra. Iya, aku rasa kayak dia malah blunder karena untuk memperbaiki malah zong. Oke, kalau dari pihak kalau misal pakai teori bootleg Bootleggers sama dan juga Baptis. bootleg Baptis Bootleggers, paradoks ini. yes. Aku malah nengok justru keuntungannya ada di pihak Sukatani tadi karena karyanya makin ke bawah up kan. Ya, jadi kan kayak lagu Gelap Gempita juga naik. Iya, lagu-lagu mereka naik dan in the end mungkin karena karya ini yang naik barulah ada ceng-cengan oleh kali sekian gitu karena Iya. betul Dani, aku nanya kau soalnya. Soalnya di ChatGPT nggak gitu. Bahas Ya. lanjut deh. Iya, berbeda nih sama ChatGPT. Tapi make sense Bang, make sense kayak nggak cuman dari segi Sukataninya juga, dari segi mungkin let's say yang orang-orang yang jual merch segala macam, baju gitu tuh kan. Oke, betul. Mereka memanfaatkan hal Betul, itu betul, gitu. betul. Jual topeng kan banyak tuh. Atau malah kayak bootleg sama baptisnya nih bukan dari mereka tapi dari orang-orang yang nengok momen ini nih. Yes, eksternal lagi ya. Orang malah orang eksternal lagi berarti. Bukan antara kedua pihak ini malahan ya. Yes. Ada kebutuhan merch tadi ya. Betul. Kayak apa tadi? Topeng. Topeng. Ada kawan kita juga barusan beli tuh. Yes. Yes. Yes, siapa tuh? Marlion. Si, Bang Marlion beli dia. Oh iya, aku bikin juga ke sana. Iya betul.
harusnya ada benih padi, kan suka tani kan. Masih Sudah. berkutat dengan petani kau. Iya. Masih mau kau kutanam jadi padi kau. Mau kau. Ya impersonate padi. Impersonate padi. Jujur. Jangan nyanyi Mas. Udah. Nggak Padi, perlu nyanyi. padi. Nggak perlu nyanyi. Impersonate padi. Tadi sebut Iya, impersonate padi. nggak perlu Aja nyanyi. aku udah tapi. expect dia nyanyi sumpah. Nggak perlu nyanyi. Nah, Oke. tuh, mungkin tadi terjadi dua hal yang berkaitan dengan bootleggers tadi kan. Dari sudut Oke. pandang Opang mungkin memandang dari Sukatani diuntungkan. Iya. Tapi dari sudut pandang aku, oknum-oknum polisi ini ditutupkan tadi lagu-lagunya sehingga isu-isunya tidak keangkat. Ada dua sisi yang berbeda Pak. Malah keangkat menurut aku. Tapi ini tidak expect juga dari polisinya bahwa pelarangan lagu ini bakal semeledak ini, media-media bakal memblow up ini. Nah, Mungkin dia tidak prediksi. Karena meledak karena mereka diminta untuk klarifikasi. Bukan, Iya. sorry, bentar. Ini aku kayaknya tahu nih arah yang mana. Ini nggak tahu yang bisa connect nih gimana ya. Ini nih mungkin penjelasan bootleggers dan baptisnya Tuan Muda Rangga ini nih. Ini lebih ke arah pra hebohnya, pra viralnya. Oh, sebelum Mungkin. keangkat. Tujuannya. Aktivitas di belakang. Maksudnya kayak lebih ke tujuan awalnya. Karena tadi konteks yang aku awal dibawa itu kan pelarangannya. Pelarangan lagu tadi kan. Makanya aku bilang di satu sisi gara-gara pelarangan lagu ini kita kesampingkan setelah meledak ya media-media memblow up ini ya. Kalau memang ini berhasil ketutup semua ini informasi soal lirik lagu ini nih tidak bakal diketahui oleh orang-orang. Kan keuntungannya oknum polisi tadi isu-isunya tidak angkat. Oh, Nah. bootleggersnya ini adalah oknum polisi itu yang sebelum beritanya keangkat ya. Berarti apa ya namanya itu ya? Niat meregulasi inilah ya. Apa? Iya. Niat keputusan ini. Keputusan ini untuk melarang tadi. Nah, niat bootleggersnya biar isunya tidak terangkat gitu. Sehingga tidak ketahuan lah mungkin isu-isu tidak angkat. Jadi orang tidak ngeh nih. Orang tidak terlalu memperhatikan soal tadi isi liriknya tadi. Oke, terus baptisnya? Nah, dari sisi baptisnya adalah orang-orang dari sisi kepolisiannya. Polisi dan polisi. Nah, polisi yang jujur. Oh, oknum sama yang polisi jujur tadi. Oke. Polisi. Oh, yang tadi Baik. oknum, betul. Oknum. Dari polisi yang merasa gara-gara lirik lagu Sukatani ini dapat meresahkan masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi heboh, jadi pembicaraan nih. Karena kan tidak semua polisi kayak gitu. Kayaknya kan, Pang? Bentar, gini. Iya. Jadi nggak yakin juga. Nggak, bukan gini. Aku tadi ini udah mencoba meluruskan konsep bootleggers kau nih. Iya. Tapi nyapa tiba-tiba pas masuk ke poin baptis, Ah. terjadilah hal viral ini gitu maksud aku. Ini untuk mencegah kejadian tadi. Gara-gara pelarangan ini, gitu kan, gara-gara pelarangan ini, takutnya kalau misalnya tidak dilarang, ini menjadi isu yang hangat di masyarakat. Dan polisi takutnya ada kericuhan di sini. Oke. Ada demo-demo dan segala macam ini bisa terjadi. Yes, dia takut semua masyarakat menganggap semua polisi sama aja. Karena mengganggu ketertiban nih takutnya terjadi demo atau apakah dan segala macam dan bisa jadi memakan korban jiwa gitu kan. Tidak tahu demo seanarkis apa dan segala macam. Kepala aku nggak di sini dah nih. Entah di mana dah kepala aku. Kepala aku entah di mana. Tapi iya oke, aku paham maksudnya. Aku ngerti sih. Ya sesuai penjelasan kau ini emang belum enggak sampai ke viralnya tadi. Dia memang menjelaskan situ. Dan sebenarnya percuma juga kau jelaskan gitu maksud aku. Nggak, kaitannya apa? Sedangkan kita yang terjadi kan ini udah viral gitu maksud aku gitu loh. Tapi ini kejadiannya kalau memang tidak viral. Nah, kalau pra viralnya setelah viralnya mungkin bisa ambil contoh Opang tadi. Sukatani yang keangkat namanya dan juga karya-karyanya. Nggak tahu aku mungkin yang bisa aku ambil mungkin kayak gini ya nih dari bajingan ini nih. Bajingan. Maksudnya mentang-mentang sesuatu viral tuh nggak bisa diikutkan secara kosong. Kan kayak kau tadi kan muncul bisa kepikiran soal bootlegger sama baptis paradoks tuh kan Karena yang lebih dalam, versi lebih dalam. Karena di awal kan orang cuma ngebahas fenomena dari Streisand Effect, tapi penekanannya kepada karya Sukatani. kepekaan aku terhadap sosial lah. Paling peka. Iya, karena aku orang pertama nih yang bahas ini nih kayaknya. Kita nggak beda juga deh. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Oke. Ya maksudnya kalau misalnya cuma mainkan di Streisand Effect itu kan sesuatu yang semakin diredam semakin meledak.
Yes. Nah, sementara aku kan menggalinya lebih dalam ke sisi Keuntungan. keuntungan tadi. Bisa jadi kayak ada dua orang yang kelihatan musuh, ternyata dia bermain sebagai kawan. Sama-sama Nah, beruntung. ya ada potensi itu, walaupun aku nggak yakin kalau untuk kayak nengok Sukatani dengan sikap dia yang sekarang kayak gini, aku nggak yakin mereka berteman terhadap pihak yang Oknum bersangkutan, itulah, yes. pihak yang bersangkutan. Tapi ya itu tadi kayaknya tuh bootlegger sama baptisnya tuh orang yang menikmati fenomena ini Di luar ini, yang mencari dua. keuntungan ini ya, Yes. mencari keuntungan dari hal yang viral ini. Itu bisa jadi sudut pandang lain sih. Contoh mungkin ini bootleggersnya para media, mungkin mereka dapat berita. Maybe yes, salah Yes, satunya. Dapat berita salah satunya. para ini kan. Ya. Ini pribadi, kalau pribadi aku ndak gampang curiga kalau nengok sesuatu yang viral. Nah, jadi mungkin aku mikirnya gitu tuh, sehingga jangan sampai kemakan sama yang viralnya cepat. Ya maksudnya sesuatu yang cepat cepat juga itu viral sih. Nah, tapi coba ngelihat yang lebih dalamnya kan, karena kayak tadi, iya kalau ini hanya skala isu yang soal hanya perkara musik dan segala macam. Kalau misalnya dilihat dari tindakan polisinya kan, ya ndak efektif, malah blunder dari dia. malah membesar lagi Yes, masalahnya. tapi fenomena ini malah ngangkat apa ya, malah ngasih keuntungan untuk orang lain yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka. Bisa dibilang kayak gitu dah. Ya seperti itulah kisahnya yang sudah diceritakan oleh aku dan disempurnakan oleh Opang dan juga teman-teman semuanya. Jadi merangkul gini kau. Iya, karena Kenapa gue mau jadi polisi ya? ujungnya So merangkul gitu kau. Tapi ujungnya karena pihak manapun mau dari pihak yang berseberangan tapi tetap punya satu tujuan. Sumpah Iya, tapi iya. jangan jadi polisi. Iya, Aku. Udah. Udah lewat juga sih daftarnya. Boleh silakan yang mau closing. Kesimpulan, Udah perlu, udah langsung enggak. Oke kawan-kawan, ini kayaknya kita udah sama-sama capek, sumpah. Dengarkan dia ngomong. Enggak tahu kita berhenti mendekarkan dari berapa. Betul, setuju aku, setuju. Dan mungkin Ya, itu saja, bala, jago, satu Sumpah jam, prompter nangis. manual kita keren. Nangis, editor kita nangis ngeditnya, laptopnya berderai nanti. Oh iya anjir. Oke ya, see you everybody, semoga lancar, semoga sehat selalu Dan semoga sampai tidak jumpa. kena ban lagi. Oke. Semoga tidak di ban lagi. Amin. Dan lanjut ke episode 3. Yoi. Oke, thank you.